Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 192. Yulia semakin menangis histeris saat keluarga dari suaminya ini malah diam. Bahkan Bang Hilmi pamit saat mendapatkan pesan dari Rafael untuk menyusul ke tempat mereka berada. Kang Abdul pun ikut sebagai supir. "Kamu melihat plat mobil orang yang menculik anak-anakmu kan, Ikram? Katakan biar polisi nanti bisa melacak keberadaan mereka," ucap Rafael menepuk pundak sahabatnya itu yang melamun. "Karena panik saya tidak sempat melihat plat nomor mobilnya. Tapi saya sempat melihat dari jendela, ada 3 bayangan yang terlihat. 2 pria dan 1 perempuan. Diingat lagi, apa kamu pernah memiliki musuh? Seharusnya jika ini penculikan biasa bukan hanya anak-anakmu yang dibawa tapi Unaya bahkan Omar pun bisa mereka bawa. Seakan 2 penculik itu sejak awal hanya menginginkan kedua anakmu." Ikram berusaha mengingat, dia bahkan memukul kepalanya membuat Rafael harus dibuat tertegun. "Saya tidak bisa mengingat masa lalu saya. Saya berusaha untuk mencobanya tetap saja. Tidak bisa, El. Kenapa saya menjadi pria bodoh di sini? Karena kebodohan saya, anak-anak. Pergi. Ikram, sudah jangan menyakiti diri kamu sendiri. Ingat Allah membenci orang yang berputus asa. Saya tahu masa lalumu, kamu orang baik. Semua orang-orang yang jahat padamu telah mendapatkan balasan. Saya hanya meminta kamu mengingat sebelum kamu kembali ke kota ini. Apa kamu memiliki musuh di desa Trikala atau orang yang membencimu?" Tiba-tiba Ikram teringat Nasmira. Di desa Trikala semua baik padanya walaupun sempat terjadi kesalahpahaman. Namun Nasmira, gadis itu telah gila. Mungkinkah dia nekat pergi ke Jakarta sendirian lalu merencanakan penculikan pada anak-anaknya sebab dia tidak bisa memilikinya? Tangan sadar tangannya terkepal kuat. "Saya yakin sekarang jika Nasmira lah pelakunya. Dia menculik kedua anak saya. Haruskah kita pergi ke desa Trikala? Besar kemungkinan dia membawanya ke sana." Ikram menggeleng. Perempuan itu tidak bodoh. Dia pasti pergi ke tempat yang sulit kita cari. Mungkin sekarang sudah berada di luar kota. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiba-tiba mobil hitam berhenti disusul oleh 5 orang polisi dari belakang. "Ikram, bagaimana dengan anak-anakmu?" Panik Hilmi mendekat. "Kita kehilangan jejak Bang. Lihat di depan ada pertigaan. Entah kemana mereka pergi." Yang menjawab Rafael sebab Ikram tidak sanggup untuk berusaha lagi. "Abang sudah membawa polisi. Kita akan berpencar untuk mencari anak-anakmu, Ram." Sebelum mereka pergi, polisi meminta keterangan lebih lanjut pada Ikram. Dan Ikram menjawab semuanya yang dia ketahui tanpa dia tutup-tutupi sedikit pun. Setelah itu mereka dibagi jadi 2 kubu. Mulai pergi ke jalan kanan dan ke jalan kiri. Tentu saja termasuk Nasmira yang besar kemungkinan pelakunya, dia katakan pada polisi itu. "Sialan, kenapa kedua anak ini terus menangis?" Kesal Nasmira meletakkan bayi yang beberapa bulan lagi akan beranjak usia 2 tahun itu ke kasur. "Nona Nasmira, satu bayinya juga menangis," ucap Joni begitu kewalahan. Tubuhnya juga panas. Dia sepertinya demam. Cara tidak tahu cara menenangkannya. "Sial." Umpatnya benar-benar dibuat pusing 7 keliling mendengar tangisan yang tiada henti. Kepalanya benar-benar panas saat ini. "Kalian berdua ingin bisu karena terus menangis. Stop menangis. Dasar anak-anak. Cengeng. Ibu dan anak sama-sama merepotkan." Joni buru-buru meletakkan bayi yang memakai baju kodok berwarna hijau itu, dia letakkan di sisi bayi yang lain. "Tugas kami berdua sudah selesai. Dan Nona pun sudah transfer uang pada kami. Jadi, kami pamit. Pergilah,
Ingat kalian harus pergi sejauh mungkin agar tidak tertangkap. Johnny dan Juna mengangguk. Mereka pergi dengan cepat. Menculik anak berusia 5 tahun lebih baik daripada usia setahun. Tangisan mereka benar-benar merusak gendang telinga. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Sial, seharusnya mereka berdua jangan dulu pergi. Nasmira memukul bibir Hasan dan Hussein penuh kekesalan. Hentikan tangisan kalian. Dasar anak-anak bodoh. Bukannya berhenti mereka semakin kencang menangis. Bahkan suaranya amat parau. Membuat Nasmira berteriak penuh amarah. Sebenarnya kalian menginginkan apa? Tunggu, kalian lapar? Sepertinya iya. Nasmira tidak pernah mengurus bayi sebelumnya. Tapi dia pernah melihat bayi yang lahir di desa Trikala ketika lapar pasti menangis, jika tidak pasti pup. Tapi, mereka sama-sama tidak pup, berarti mereka lapar. Apa yang mereka makan? ASI. Menatap dadanya, dia tidak memiliki ASI. ASI keluar saat ketika memiliki anak. Dan, dirinya belum memiliki anak. Selain ASI apa? Mencari ke internet ternyata selain susu, bayi yang berusia setahun juga bisa diberikan bubur atau biskuit. Tunggu. Biskuit. Nasmira buru-buru membuka tasnya, di sana dia memiliki camilan dan salah satunya biskuit. Walaupun kata internet biskuit bayi, tapi tidak masalahkan diberikan biskuit orang dewasa. Selama kalian tidak mati, semuanya akan baik-baik saja. Makan yang banyak setelah ini. Kalian harus tidur. Tangan mungil Hasan dan Hussein mengenggam biskuit pemberian dari Nasmira. Mereka memakannya dengan lahap. Terlihat memang mereka begitu kelaparan. Gitu dong, diam. Jika kalian terus menangis aku akan lemparkan kalian berdua ke buaya. Hahaha, Nasmira tertawa akan perkataannya sendiri. Oh Ubi Emi, ucap Hasan dengan matanya yang masih berkaca-kaca. No Ubi Emi, yang sekarang kalian tatap ini bunda kalian yang baru. Kita akan menjalani kehidupan bahagia di tempat ini. Lebih baik seperti itu, daripada aku harus menjadi istri dari pria miskin itu. Kalian masih bayi pun begitu tampan, mirip dengan Mas Ikram. Jika kalian sudah besar nanti, bisakan aku menikahi kalian salah satu? Nasmira memang sudah gila. Ini Hussein kan? Kenapa tubuh kamu panas? Jangan bilang kamu sakit. Jangan sakit. Karena aku tidak tahu cara mengurusmu. Hussein padahal selalu tidak diam, tapi kini bayi itu hanya bisa diam sambil memakan biskuit. Tubuhnya benar-benar panas. Mungkin akibat perjalanan yang cukup jauh. Membuatnya demam. Kaki jenjangnya berjalan membuka jendela. Seketika hawa dingin menerpa kulitnya. Menatap langit yang sudah gelap. Sepi, sunyi dan senyap, itulah yang Nasmira rasakan di tempat ini. Hanya ada satu rumah di tempat ini. Kedua preman itu memang dapat diandalkan. Tahu dari mana mereka tempat terpencil ini? Nasmira memang telah jauh dari perkotaan. Entah tempat apa dirinya sekarang berada ini. Di sekitarnya ada lautan yang tidak ada ujungnya, hamparan pasir dan pohon kelapa. Rumah yang sekarang ia tempati pun hanya rumah panggung, namun ini lebih baik daripada gubuk milik kakeknya. Nasmira, kamu jangan memikirkan apapun. Kamu memiliki banyak uang. Uang dari Mas Ikram yang berikan pada kakek benar-benar tidak main-main. Cukup untukmu bertahan hidup di tempat ini selama setahun. Di tempat ini tidak ada lagi suami miskinmu, kakek yang sakit-sakitan dan para warga yang menghinamu. Semuanya akan baik-baik saja. Kini kamu berhasil mendapatkan anak-anak dari Ikram dan Yulia. Tinggal kamu besarkan mereka sampai mereka jadi dewasa. Dan menjadi anak yang hanya menyayangimu saja.
Bukankah alur ciptaannya ini benar-benar sangat indah? Dan Nasmira akan mewujudkannya. Mulai sekarang namanya bukan lagi Hasan dan Hussein tapi Revan dan Revin. Hahaha. Nasmira, kamu benar-benar hebat. Nama itu sangat cocok untuk mereka berdua. Entah berapa jam Ikram, Gus Hilmi, Rafael dan Kang Abdul beserta kepolisian mencari keberadaan orang yang menculik Hasan dan Hussein. Dr. Bian yang memang memiliki ponsel di desa Trikala mengabarkan jika Nasmira sudah 5 hari menghilang dari desa. Dia membawa uang yang diberikan Ikram pada kakek Bahar. Dan besar kemungkinan Nasmira ada di Jakarta. Ikram yang mengetahuinya pun mulai yakin jika Nasmira lah pelakunya. Karena itulah polisi menyebarkan foto wajah Nasmira dengan tulisan menjadi buronan polisi yang telah menculik anak. Dan 2 pria yang belum mereka ketahui identitasnya. Kamu juga butuh tenaga agar besok pagi bisa mencari anak-anakmu lagi, Ram. Polisi akan tetap mencari keberadaan mereka, sampai ketemu. Jadi tenanglah. Sebaiknya kamu pergi. Istrimu pasti mengkhawatirkan keadaanmu juga. Itulah kata-kata Hilmi yang membuat Ikram akhirnya terpaksa pergi dibantu oleh Rafael. Ikram terpaksa berhenti mencari keberadaan kedua anaknya. Kakinya lelah untuk berjalan. Dia terkena infeksi sebab berlari terus tanpa alas kaki padahal sore tadi jalanan sedang panas-panasnya. Kakinya melepuh disertai banyak kerikil tajam yang menembus ke kulit kakinya. Sedangkan Hilmi, Kang Abdul dan para polisi masih mencari mobil yang membawa Hasan dan Hussein. Sebaiknya kamu bawa pergi saya sejauh mungkin. Saya tidak akan sanggup melihat kesedihan di mata istri saya, pinta Ikram menatap kedua kakinya yang telah diperban. Beberapa menit lalu Rafael membawanya ke rumah sakit dan kini mereka berada di atas motor, menuju rumahnya. Yulia membutuhkan dukunganmu. Bagaimanapun yang merasa kehilangan terberat adalah istrimu, Ram. Dia yang melahirkan dan merawat Hasan dan Hussein, betapa terpuruknya dia sekarang. Jadi, tenangkan istrimu. Jangan lemah, Ram, kamu harus kuat. Kamu boleh menunjukkan sisi kelemahanmu pada saya, tapi pada istrimu jangan. Kamu adalah kepala rumah tangga, jadi kamu harus kuat. Ikram turun dari motor Rafael. Dia membuka gerbang rumahnya, lalu menatap sahabatnya. Masuklah. Saya yakin Yulia ada di dalam. Dia jika merasa sedih pasti tidak mau orang lain mengetahui kesedihannya dan memilih mengurung dirinya. Saya juga harus pamit sebab Azura dan istri saya pasti mencemaskan saya, sebab saya tidak mengabari mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor Rafael melaju pergi, Ikram akhirnya berjalan mendekati rumahnya. Tiba-tiba saja pintu rumah terbuka, memperlihatkan sosok istrinya yang berlari mendekatinya dengan wajahnya penuh air mata. Baru saja melihat pun Ikram merasakan anak panah tak kasat mata menembus dadanya. Begitu menyesakkan, ia tidak sanggup melihat kesedihan di mata kekasihnya ini. Di mana anak-anak Mas? Kenapa Mas kembali sendirian? Sayang, Mas. Aku butuh mereka. Di mana sekarang mereka? Yulia berteriak penuh amarah menatap suaminya. Asiku terus keluar tanpa henti, mereka pasti kelaparan jadi kembalikan anak-anak padaku karena aku tidak sanggup jauh dari mereka. Baf, kenapa kamu hanya diam, Mas? Kembalikan mereka padaku sekarang. Jangan buat aku marah padamu. Yulia memukul dada suaminya sebagai pelampiasan rasa sakitnya. Mereka diculik oleh Nasmira. Dan sampai sekarang Mas belum menemukan di mana anak-anak disembunyikan oleh perempuan jahat itu, sayang. Mendengar fakta itu membuat Yulia tertegun, hatinya kian memanas disertai isakan yang semakin kuat harus dia rasakan. Maafkan Mas,
Ini semua salah Mas. Mas janji akan membawa Hasan dan Hu, PLAKI. Ikram harus terhuyung saat tamparan keras harus dia terima dari tangan istrinya. Matanya menatap tak percaya pada perempuan yang dia cintai kini mundur dengan tangan bergetar. Aku ingin Hasan dan Hussein kembali padaku sekarang. Mas seharusnya menjaga mereka dengan benar. Karena KECEROBOHANMU mereka sekarang pergi dariku. Sayang maaf Mas, aku tidak butuh maaf darimu Mas. Aku butuh mereka kembali. Nafas Yulia naik turun, dia dengan berani menatap suaminya penuh amarah dan juga kekecewaan. Jika kehadiranmu membuat anak-anakku pergi, aku sejak awal tidak ingin mengharapkanmu kembali Mas. Kini Ikram merasakan sakit yang luar biasa di hatinya menghantam dada bertubi-tubi. Sejak awal hidupku dan anak-anak baik-baik saja Mas. Tapi saat kamu hadir kembali aku terus mendapatkan luka, lagi dan lagi. Kamu memang pernah mengobati lukaku tapi kamu juga yang membiarkan aku terluka kembali. Sayang. Mata Ikram memanas. Dia berusaha untuk tidak menangis akan kata-kata menyakitkan istrinya yang begitu menusuk. Kata-kata kamu menyakiti perasaan Mas. Tarik kembali kata-katamu sekarang, Mas mohon. Seakan-akan kehadiran Mas kembali padamu adalah sebuah bencana untukmu. Ikram meremas dadanya. Sungguh, kata-kata istrinya membuatnya berhasil menorehkan luka di hatinya teramat dalam. Pergi Mas. Bawa kembali anak-anak padaku. Mereka adalah harta berhargaku. Satu-satunya yang aku miliki. Mas akan melupakan kata-kata kamu yang menyakitkan tadi. Mas juga akan pergi dan mencari anak-anak kembali. Tapi tolong berikan pelukan Mas, sekali saja. Sungguh keimanan di hati Mas mulai pudar. Allah kembali memberikan ujian untuk Mas begitu besar. Mas gak sanggup Yulia. Mas butuh pelukanmu, sekali saja. Hati Yulia berdenyut sakit. Dia ingin memeluk suaminya namun karena kecewa pada suaminya, dia akhirnya pergi sambil menutup keras pintunya dan menguncinya. Saat itu juga Yulia menangis sejadi-jadinya, menjatuhkan tubuhnya di balik pintu yang telah tertutup. Ikram hanya bisa menatap kosong pintu rumahnya yang tertutup. Dia mengepalkan kedua tangannya menahan dirinya untuk tidak menjadi pria lemah. Baiklah Mas akan mencari anak-anak sampai ketemu sayang. Bibirnya bergetar hebat saat mengeluarkan kalimat itu. Tolong jangan bilang kehadiran Mas di kehidupanmu adalah sebuah luka. Setelah Mas berhasil menentukan anak-anak, tarik kembali kata-katamu. Ikram pergi dengan rasa sakit yang harus dia terima di hatinya, mengabaikan kedua kakinya yang begitu perih. Tidak Ikram, perkuat keimanan kamu. Jangan karena masalah ini keimanan dalam diri kamu hilang. Ikram meremas kepalanya kuat dan terus beristighfar. Ya Allah, aku tidak mau jauh darimu tapi kenapa engkau seolah-olah menginginkanku jauh darimu? Ujianmu benar-benar membuatku menyerah. Tolong akhiri semuanya. Aku mohon. Kembalikan anak-anakku sekarang. Aku rela menukarkan semuanya bahkan jika nyawaku sendiri, asalkan istri dan anak-anakku bahagia. Apapun itu asalkan mereka bersama. Benar, seharusnya aku tidak berusaha untuk menyangkalnya. Kehadiranku kembali pada Yulia adalah sebuah luka. Yulia hidup dengan damai selama setahun ini tanpaku. Saat aku datang, dia terlalu banyak terluka dan anak-anakku pun harus menerima akibatnya. Allah, apakah sejak awal aku tidak berhak untuk bahagia? Akankah kehidupan selanjutnya engkau memberikanku kebahagiaan tiada habiskan karena itulah engkau terus mengujiku? Maaf, aku ingin egois. Aku juga ingin bahagia di dunia ini. Bukan dalam waktu singkat. Aku ingin banyak menghabiskan kebahagiaan dengan orang-orang yang paling aku cintai.
Tapi, kenapa harus sesulit ini? Allah. Ikram terus menangis, menatap langit yang gelap. Sebenarnya dosa apa yang ingin engkau gugurkan dariku? Masa laluku karena kecerobohanku seseorang harus meninggal. Ya, seharusnya saat itu akulah yang meninggal bukan adik dari umiku. Ingatannya perlahan mulai muncul tanpa bisa dicegah. Rasa sakit kian harus Ikram terima di area kepalanya. Ikram ingat masa lalu buruknya, karena dirinya adik dari uminya. Tertawa akibat kecelakaan, seharusnya dirinya lah yang mati saat itu. Aku hambamu yang banyak dosa. Aku tahu aku banyak salah padamu, tapi jangan berikan ujian dengan cara seperti itu. Dia terus memukul kepalanya sampai akhirnya dekapan hangat membuatnya berhenti. Tubuh lemahnya kian merasakan lebih baik. Siapa yang datang di saat dirinya butuh? Maaf, maafkan aku Mas. Tidak seharusnya aku menyalahkanmu. Allah, betapa berdosanya aku memberikan luka di hati suamiku yang mencintaiku dengan tulus. Tolong, maafkan istrimu ini Mas. Yulia. Ikram menatap wajah istrinya yang menangis dan kini memeluk tubuhnya dengan erat. Maafkan aku Mas Ubi. Ikram tak tahu harus berbuat apa selain membalas dekapan erat yang hangat dari istrinya. Sungguh, pelukan istrinya mampu mengusir ketakutan di hatinya. Dia ingin melupakan segalanya, meski hanya untuk sesaat. Dan sebentar saja, selama 1 menit, dia berharap bisa merasakan pelukan itu lebih lama, agar ia bisa menjadi Ikram yang kuat lagi. Hanya pelukan dari istrinya lah yang mampu mengobati segala luka yang menghujam di hatinya. Iya nih, anu ke pinggir-pinggirnya ya.